Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Ada sumber yang mengatakan bahwa Burhanuddin Muhammadiyah lahir tanggal 7 April tahun 1917 dan meninggal tanggal 10 Juni tahun 1996 adalah seorang 1. Tokoh pers 2. Pejuang kemerdekaan 3. Diplomat 4. Pengusaha Indonesia. Dikatakan bahwa nama asli beliau yang sesungguhnya hanyalah Burhanuddin. Nama ayahnya adalah Muhammadiyah yang berasal dari Barus, Sumatera Utara. Ayahnya adalah seorang pegawai pabean di Aceh Barat yang kemudian menjadi penerjemah. Bapak Burhanuddin kemudian menambahkan nama ayahnya kepada namanya sendiri. Ibunya bernama Siti Saidah, istri pertama dia adalah wanita Aceh yang menjadi ibu rumah tangga. Bapak Burhanuddin anak bungsu dari 8 bersaudara juga mempunyai 2 orang saudara tiri dari istri kedua ayahnya. Dikatakan bahwa Muhammadiyah adalah seorang yang terpandang dan kaya di lingkungannya, namun hidupnya boros sehingga ketika ia lahir Burhanuddin tidak dapat menikmati kekayaan ayahnya, ditambah lagi karena seminggu setelah kelahirannya ayahnya meninggal dunia, lalu ibunya kemudian mengambil alih tanggung jawab memelihara keluarganya. Untuk itu beliau terjun ke dunia usaha berjualan emas, intan, dan pakaian, namun 8 tahun kemudian Siti Saidah pun berpulang sehingga Burhanuddin diasuh oleh kakak perempuannya Siti Hafsyah. Bapak Burhanuddin belajar di HIS kemudian melanjutkan ke taman siswa di Medan. Keputusan ini diambilnya karena ia tidak mau belajar di bawah asuhan guru-guru Belanda. Dikatakan juga bahwa pada usia 17 tahun Bapak Burhanuddin berangkat ke Jakarta dan belajar di Kesatrian Institute, sekarang Sekolah Kesatrian yang dipimpin oleh Dr. E. Dowesdekker. Bapak Burhanuddin memilih jurusan jurnalistik, tetapi ia banyak belajar tentang dunia kewartawanan secara pribadi dari Dowesdekker. Bapak Burhanuddin dikatakan tidak mampu membayar biaya sekolah, namun melihat tekadnya untuk belajar, Dekker mengizinkannya terus belajar dan bahkan memberikan kesempatan kepadanya menjadi sekretaris di sekolah itu. Setelah tamat belajar, Bapak Burhanuddin kembali ke Medan dan menjadi redaktur harian Sinar Daily. Ia tidak lama bekerja di sana karena 1,5 tahun kemudian ia kembali ke Jakarta dan bekerja di harian Sinpo sebagai tenaga honorer. Tak lama kemudian ia pindah ke Arta Harian. 7 bulan kemudian koran itu dibubarkan karena dianggap membahayakan keamanan. Burhanuddin kemudian mendirikan usahanya sendiri, yaitu Bulanan Percaturan Dunia. Setelah tentara Jepang datang dan menjajah Indonesia, Burhanuddin bekerja di Radio Hosokyoku sebagai penyiar siaran bahasa Inggris, namun pada saat yang sama ia pun merangkap bekerja di Asia Raja sebagai pembantu editor. Ketika ketahuan bahwa ia bekerja juga di tempat lain, Burhanuddin pun dijebloskan ke penjara selama 4 hari. Dikatakan bahwa pada Mei tahun 1945 diadakan Kongres Pemuda di Villa Isola di Bandung untuk membentuk angkatan baru, yaitu sebuah federasi kelompok pemuda untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Beliau terpilih menjadi salah satu pemimpin utamanya. Lalu dikatakan bahwa ketika bekerja di Radio Hosokyoku itulah Bapak Burhanuddin bertemu dengan Ibu Herawati, seorang penyiar lulusan jurnalistik dan sosiologi di Amerika Serikat. Mereka berpacaran dan tak lama kemudian pada tanggal 18 Agustus tahun 1942 mereka menikah. Pesta pernikahan mereka ini dihadiri pula oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Pada akhir September tahun 1945 setelah diumumkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beliau bersama sejumlah rekannya seperti Jusuf Ishak dan Rosihan Anwar mengangkat senjata dan berusaha merebut percetakan Jepang Jawa Shimbun yang menerbitkan harian Asia Raja. Meskipun Jepang telah menyerah kalah, teman-teman beliau ragu-ragu mengingat Jepang masih memegang senjata, namun kenyataannya malah sebaliknya. Tentara Jepang yang menjaga percetakan tidak melawan bahkan menyerah. Percetakan pun jatuh ke tangan dia dan rekan-rekannya. Dikatakan bahwa pada tanggal 1 Oktober tahun 1945 beliau mendirikan Harian Merdeka. Beliau menjadi pemimpin redaksi, Jusuf Ishak menjadi wakilnya dan Rosihan Anwar menjadi redaktur. Beliau memimpin surat kabar ini hingga akhir hayatnya, meskipun belakangan ia lebih banyak menangani PT Masa Merdeka, penerbit Harian Merdeka. Ketika baru berdiri beliau menjadi pemimpin redaksi, Ishak sebagai wakil dan Rosihan sebagai redaktur. Belakangan Jusuf Ishak, seorang Soekarnois, terpaksa diberhentikan atas desakan pemerintah Orde Baru.
Sementara Rosihan Anwar mendirikan surat kabarnya sendiri harian Pedoman. Dikatakan bahwa pada April tahun 1945 bersama istrinya Herawati beliau mendirikan koran berbahasa Inggris Indonesian Observer. Ia dinilai sebagai penulis editorial yang baik, seorang nasional pro-Soekarno dan menentang militerisme. Beliau pernah bertolak pandangan dengan pihak militer setelah peristiwa tanggal 17 Oktober sehingga ia terpaksa berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran petugas-petugas militer. Ketika pemerintah Orde Baru memutuskan untuk mengubah 1. Sebutan Tionghoa menjadi Cina. 2. Republik Rakyat Tiongkok menjadi Republik Rakyat Cina. Harian Merdeka bersama Harian Indonesia Raya dikenal sebagai satu-satunya pers yang gigih tetap mempertahankan istilah Tionghoa dan Tiongkok. Dikatakan juga bahwa jurnalis Bapak Burhanuddin Muhammadiyah turut menjadi saksi pada saat Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh PPKI di kediaman Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Meiji Dori. Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 malam itu memiliki agenda menyusun naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada saat Bapak Soekarno, Bapak Moh-Hatta dan Bapak Ahmad Subarjo menyusun draft proklamasi, Bapak Burhanuddin, para aktivis, dan para pemuda lain menunggu di ruang tengah rumah Laksamana Maeda. Kemudian ketika draft tersebut telah disetujui para wakil pemuda dan anggota PPKI yang hadir, Soekarno meminta Sayuti Melik untuk mengetik naskah tersebut. Soekarno awalnya menulis draft teks proklamasi pada selembar kertas putih berukuran panjang 25,8 cm, lebar 21,3 cm dan tebal 0,5 mm. Kertas itu disobek dari sebuah buku kecil. Setelah diutak-atik oleh Soekarno-Hatta dan sejumlah tokoh PPKI, akhirnya jadilah sebuah draft teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya. Bapak Soekarno menyerahkan secari kertas tersebut ke Sayuti Melik untuk ditulis ulang menggunakan mesin ketik. Karena mereka telah memiliki teks proklamasi yang sudah rapi menggunakan mesin ketik, secari kertas draft tadi dibuang ke keranjang sampah. Setelah naskah tersebut selesai diketik dan ditandatangani Soekarno dan Hatta, Sayuti Melik membuang begitu saja draft proklamasi tersebut. Mengutip dari buku biografi beliau tertulis, setelah naskah tersebut disalin oleh Sayuti Melik, naskah tersebut dibuang ke tempat sampah begitu saja, ungkap beliau dalam buku biografi berjudul Butir-Butir Padi BM Diah, tokoh sejarah yang menghati zaman. Rupanya naluri jurnalistik BM Diah bekerja. Beberapa saat setelahnya ia mengambil draft teks proklamasi itu dari keranjang sampah dan menyimpannya. Secari kertas tersebut tampak sudah tidak bagus lagi kondisinya. Siapa sangka apa yang dilakukan beliau menjadi kunci bagi kelengkapan arsip tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya beliau yang berperan menyelamatkan arsip proklamasi kemerdekaan. Sejumlah tokoh juga berperan penting menyelamatkan Indonesia dari kegelapan identitas. Tanpa teks, foto, video dan audio tentang acara itu, kita tidak memiliki bukti otentik bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia pernah diproklamasikan. Dikatakan bahwa setelah Indonesia merdeka pada 1959 beliau diangkat menjadi duta besar untuk Cekoslowakia dan Hungaria. Dari sana kemudian ia dipindahkan ke Inggris lalu ke Thailand, semuanya untuk jabatan yang sama. Pada 1968 beliau diangkat oleh Presiden Soeharto menjadi Menteri Penerangan. Belakangan dia diangkat menjadi anggota DPR dan kemudian anggota DPA. Pada usia tuanya beliau mendirikan sebuah hotel di Jakarta, Hyatt Arya Duta. Tempat ini dulunya merupakan rumah orang tua Herawati. Jabatan terakhir yang dipegangnya adalah sebagai Presiden Direktur PT Masa Merdeka dan Wakil Pemimpin PT Hotel Prapatan Jakarta. Pada tanggal 21 Juli tahun 1987 dalam usianya yang ke-70 tahun beliau memperoleh kesempatan emas untuk mewawancarai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Uni Soviet Mikhail Sergeyevich Gorbachev di Kremlin Moskow. Beliau menganggap pertemuannya dengan Gorbachev sebagai mahkota bagi seorang wartawan setelah berkecimpung selama 50 tahun dalam dunia jurnalistik. Karena perjuangan dan jasa-jasanya bagi negara beliau dianugerahi tanda-tanda penghargaan berikut. 1. Bintang Mahaputra Utama dari Presiden Soeharto tanggal 10 Mei tahun 1978. 2. Piagam Penghargaan dan Medali Perjuangan Angkatan 45 dari Dewan Harian Nasional Angkatan 45 tanggal 17 Agustus tahun 1995. Sumber informasi Wikipedia.
Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja. Mohon maaf.